Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman mahasiswa untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada pertemuan selanjutnya minggu ini, saya ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1145 dan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada bahasan-bahasan yang menjadi topik ya pada ulasan materi pada hari ini. Yang pertama, bagaimana pengertian sistem pemerintahan. Kita harus mengetahui apa sih sistem pemerintahan. Yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ya di negara kita Indonesia. Selanjutnya, bagaimana perbandingan model sistem pemerintahan sebelum dan setelah dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan. Kadangkala kita selalu sering mendengar ya istilah mengenai sistem pemerintahan. Ya, apa sih sistem itu? Ya, sistem itu adalah suatu rangkaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang sudah terstruktur, apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu adalah suatu sistem yang merupakan suatu kebulatan yang berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak ya, terutama yang memegang penuh dalam organisasi kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan demi kesejahteraan ya, kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Nah, di sini ada pengertian makna daripada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu adalah suatu tatanan utuh ya yang terdiri atas berbagai komponen pemerintah yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Ya. Jadi sistem pemerintahan itu menggambarkan di dalamnya itu ada lembaga-lembaga negara, ada hubungan antar lembaga negara, bagaimana sih bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara ya, yang menjadi cita-cita dan tujuan negara. Nah, makna yang bisa kita tarik dalam pengertian sistem pemerintahan ini yang memiliki gambaran bahwa sistem pemerintahan itu adalah rangkaian suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya dengan melalui sistem yang sudah disepakati berdasarkan suatu kebulatan penuh ya yang menjadi dasar untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita negara. Di dalam sistem pemerintahan negara itu terdiri adanya suatu lembaga-lembaga negara ya, yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan di negara. Kalau di Indonesia ada lembaga negara eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan masing-masing ya
di dalam suatu penyelenggaraan negara, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia itu tidak menganut sistem pemisahan kekuasaannya, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan atau dengan istilah distribution of power, yang artinya adalah di dalam sistem pembagian kekuasaan ini, baik itu lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, legislatif, itu mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Yang mana antar lembaga ini tidak boleh saling mencampuri urusan, ya, yang menjadi kewenangannya. Akan tetapi untuk dalam suatu hubungan antar lembaga itu diperbolehkan, ya, terutama dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang ada hubungan, misalnya dari beberapa lembaga negara, misalkan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi di dalam suatu kewenangannya ada yang tidak bisa saling mencampuri, tapi ada juga yang sama-sama saling bekerja sama dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Nilai yang bisa kita dapat dari sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana bahwa sistem itu diperoleh dari hasil pergaulan, ya, pergaulan antar atau komunikasi antar individu, ya, dalam kelompok, baik itu di dalam suatu kelompok warga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat, ya, ada yang berlandaskan persatuan untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi sistem itu perwujudannya adalah berdasarkan suatu kesepakatan yang disepakati di suatu kelompok masyarakat, ya, tadi yang saya jelaskan, baik itu dalam keluarga, masyarakat, ya, untuk mencapai suatu tujuan negara, ya. Maka di Indonesia sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pembagian kekuasaan, bukan separation of power atau trias politika. Selanjutnya, hal-hal yang mendukung argumentasi tersebut karena Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama itu tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. Ya, artinya adalah meskipun dibatasi, akan tetapi dari kekuasaan itu, ya, meskipun tidak boleh saling campur tangan, di mana antara lembaga negara atau organisasi kekuasaan itu bisa ada hal-hal tertentu yang bisa dikerjasamakan, ya. Jadi ada yang tidak bisa dikerjasamakan karena itu merupakan mutlak kewenangan yang tidak bisa dicampuri, tapi ada juga yang bisa memiliki saling ketergantungan atau hubungan antar lembaga negara atau organisasi kekuasaan. Selanjutnya, tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja, dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. Ya, artinya di sini adalah di dalam suatu kekuasaan, kembali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya kekuasaan itu tidak
mutlak harus dilakukan ya atau berdasarkan dari 3 organisasi kekuasaan itu saja. Artinya di sini kembali lagi saya sampaikan ada yang saling ketergantungan, saling berhubungan di dalam suatu menjalankan suatu sistem pemerintahan. Ya, makanya kekuasaan itu tidak membatasi ya secara tajam ya, akan tetapi boleh saling berhubungan, akan tetapi tidak boleh saling campur tangan, terutama dalam tugas dan kewenangan yang khusus ya, terutama menjadi jobnya ya dalam suatu penyelenggaraan kegiatan. Tidak membatasi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR. Pasal 1 ayat 2 kepada lembaga-lembaga negaranya. Ya, di sini artinya adalah terkait kekuasaan rakyat ya, bahwa MPR tidak boleh namanya membatasi ya terhadap kekuasaan dari lembaga-lembaga negara lainnya, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif ya. Jadi MPR pun memiliki batasan-batasan tertentu apa yang menjadi tugas dan kewenangannya. Selanjutnya ada pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, ya, yang artinya adalah negara itu berdasarkan kesatuan, akan tetapi memberikan prinsip otonomi yang luas, ya, terutama kepada daerah-daerah, ya, untuk bisa menjalankan pemerintahannya tersendiri, ya. Nah, itu adalah prinsip dari otonomi yang luas. Itu terjadi setelah masa reformasi mungkin ya. Yang selanjutnya, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Ya, jadi bentuk pemerintahan negara kita ini adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Selanjutnya, pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Jadi presiden itu memiliki dua pemegang kekuasaan ya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu kabinet atau menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Ya, makanya sering terjadi yang namanya reshuffle ya atau penunjukan menteri, karena itu semua adalah kewenangan dari presiden, baik itu dalam mengangkat maupun memberhentikan menteri ya. Selanjutnya ada parlemen, terdiri atas 2 bagian bikameral, yaitu DPR maupun DPD ya. Kalau di dalam lembaga legislatif ada DPR maupun DPD. Lalu selanjutnya ada kekuasaan yudikatif, itu dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, itu termasuk lembaga-lembaga yudikatif ya. Mahkamah Agung ya, yang merupakan badan peradilan, yang di bawahnya ada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama, Pengadilan apalagi ya, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, dan masih ada pengadilan yang lain itu di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung. Jadi yang paling tertinggi itu adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu ya
itu yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah untuk menguji, ya, menguji terhadap peraturan perundang-undangan, ya. Ada komisi yudisial juga, ya. Ini yang tugasnya adalah untuk mengawasi dari tugas-tugas dari seorang hakim, misalnya pengawasan, ya. Nah, itu adalah termasuk kekuasaan yudikatif. Selanjutnya ada sistem pemerintahan negara Indonesia yang setelah diamandemen Undang-Undang Dasar 1945, negara kita masih menganut sistem pemerintahannya presidensial. Karena presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ya, kalau misalkan di negara yang menganut sistem pemerintahannya parlementer misalkan, ya, kayak di Inggris misalkan, yang menjadi kepala negara itu adalah raja, ya, kerajaan. Sedangkan dalam kepala pemerintahannya itu ada perdana menteri, yang biasanya yang menjalankan pemerintahan. Nah, itu terpisah, ya. Itu bagaimana tugas kewenangan kepala negara maupun kepala pemerintahan, yaitu perdana menteri. Sedangkan di negara kita itu presiden memegang kekuasaan dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, ya. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Nah, presiden juga itu berada di dalam pengawasan, ya, di luar pengawasan DPR, akan tetapi tidak bertanggung jawab pada parlemen. Namun sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Jadi artinya meskipun sistem pemerintahan kita presidensial, yang mana kewenangan kekuasaan itu berada di tangan presiden sekaligus sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, akan tetapi ada juga unsur-unsur yang menganut dalam sistem parlementernya, yaitu tugas DPR dalam mengawasi tugas dan kewenangan presiden. Jadi kalau misalkan di dalam menjalankan pemerintahannya adanya suatu pelanggaran misalnya yang tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan, maka DPR selaku yang mengawasi bisa melakukan suatu tindakan, ya, tindakan keberlanjutannya seperti apa, ya. Nah, itu pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya ada beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial Republik Indonesia, ya. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Jadi intinya meskipun DPR itu mengawasinya secara tidak langsung, ya, akan tetapi DPR bisa mengusulkan, ya, kepada MPR kalau misalkan presiden melakukan suatu pelanggaran, maka sewaktu-waktu bisa diberhentikan, ya. Selanjutnya, presiden dalam mengangkat pejabat negara itu perlu ada pertimbangan dan atau persetujuan DPR. Contohnya dalam pengangkatan duta untuk negara asing, gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan kepala kepolisian, itu harus ada pertimbangan atau persetujuan DPR. Jadi presiden tidak bisa
wewenangnya dalam menunjuk ya atau melakukan pengangkatan kepada pejabat negara. Lalu presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan atau persetujuan DPR. Contohnya dalam pembuatan perjanjian internasional, misalnya di organisasi internasional, dalam pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi itu harus harus berdasarkan pertimbangan atau persetujuan DPR. Ya, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget. Nah, kalau lembaga legislatif, kewenangannya atau kekuasaan yang lebih besarnya adalah terkait tentang pembentukan undang-undang ya, dan hak budget dalam menentukan anggaran ya. APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Selanjutnya ada perbandingan model sistem pemerintahan sebelum dan setelah dilaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, secara umum itu yang mengenai amandemen ini Undang-Undang Dasar 1945 ini kalau pada era reformasi ini telah banyak membawa perubahan yang mendasar ya dalam ketatanegaraan di Indonesia, terutama mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara ya, sistem politiknya, hukumnya, hak asasi manusia, pertahanan keamanan dan sebagainya ya. Jadi telah mengalami perubahan terutama pada masa era reformasi. Nah, kalau dalam sistem pemerintahan pada masa Orde Baru, ini sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di dalam penjelasannya pada pokok-pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, yang pertama Indonesia itu adalah negara hukum, Restat ya. Jadi negara Indonesia ini berdasar atas hukum, Restat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka ya. Jadi mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga negara lain dalam melaksanakan tugasnya atau tindakannya apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Jadi di dalam masa Orde Baru Indonesia menganut negara hukum yaitu Restat ya. Yang kedua, B, sistem konstitusional. Jadi pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi ya, hukum dasar. Ini sistem ini sebagai pengendalian ya pemerintahan negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Nah, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional seperti ketetapan-ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Ya. Nah, sistem konstitusional. Selanjutnya, kekuasaan negara yang ketiga, yang C, tertinggi itu di tangan MPR ya. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang namanya MPR. Karena MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tugasnya adalah menetapkan undang-undang dasar, menetapkan GBHN, garis besar haluan negara, mengangkat kepala negara, presiden, dan wakil kepala negara, wakil presiden. Nah, berarti yang ketiga itu MPR memiliki kekuasaan tertinggi ya dalam dalam menetapkan undang-undang dasar, GBHN, dan dalam mengangkatan kepala negara dan wakil kepala negara.
Selanjutnya, presiden yang keempat ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Jadi presiden itu adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi ya. Selanjutnya presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ya, jadi presiden itu kalau masa Orde Baru ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Jadi kedudukan presiden dengan DPR itu sejajar atau neben ya. Ya, dalam hal membentukkan undang-undang dan menetapkan APBN, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Ya, oleh karena itu presiden harus bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. Artinya kedudukan presiden tidak tergantung dari dewan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti dalam kabinet parlementer dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan presiden. Ya, jadi ini yang kelima ya dalam masa Orde Baru. Selanjutnya ada Menteri Negara ya, ini sebagai pembantu presiden. Menteri Negara ini bertanggung jawabnya bukan kepada DPR ya, akan tetapi kepada presiden. Nah, presiden ini yang mempunyai kewenangan dalam memilih, mengangkat, dan memberhentikan menteri-menteri negara. Nah, menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya tidak tergantung dari dewan tetapi tergantung pada presiden. Nah, menteri-menteri ini merupakan pembantu presiden. Nah, ini masa Orde Baru. Selanjutnya, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Ya, jadi apa sih yang dimaksud tidak tak terbatas? Ya, jadi meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bukan berarti dia diktator atau tidak terbatas. Presiden selain harus bertanggung jawab kepada MPR juga harus memperhatikan sungguh-sungguh suara-suara dari DPR. Karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap presiden. DPR adalah anggota MPR. DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Nah, kalau itu sebelumnya adalah masa Orde Baru sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya bagaimana sistem pemerintahan pada masa reformasi ya setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 2 aturan tambahan terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, ini masih sama ya dengan sistem Orde Baru ya, yang dimana negara kita ini negara hukum ya dalam segala kewenangan, tindakan, perbuatan baik itu dalam penyelenggaraan negara ya itu harus berdasarkan hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Kita masih dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan harus berdasarkan hukum dasar ya. Hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, secara eksplisit tidak tertulis, namun secara substantif dapat dilihat pada pasal-pasal sebagai berikut. Ya, pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 3, dan seterusnya. Mungkin bisa dilihat ya terkait tentang pasal-pasal tersebut. Selanjutnya, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Ya. Ya, jadi kekuasaan tertinggi masih di tangan MPR sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Ya, yang mana MPR ini terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Yang mana di dalam pasal 3 MPR mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut: mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dapat
memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Selanjutnya ada presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Jadi masih relevan ya dengan jiwa pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Yang keenam, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara. Ya. Maka ketentuan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR ini juga masih relevan, ya, masih tetap menerapkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Lalu menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab pada DPR, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya diatur di dalam Undang-Undang Pasal 17. Nah, ini masih sama ya, relevan. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Nah, selanjutnya ada otonomi daerah. Otonomi daerah ini terjadi ya ketika pada masa reformasi, setelah masa reformasi ya. Otonomi daerah ini ada subtema bahasan. Yang pertama, pengertian otonomi daerah, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada pemerintah daerah dan pemerintahan daerah, pembagian daerah, kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten atau kota, dan kepala daerah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah kewenangan ya daerah otonom untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Ini digunakan prinsipnya adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ya, otonomi daerah. Nah, ini prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan ya oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti ada penyerahan wewenang ya dari pemerintah pusat kepada daerah ya, terutama dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada juga prinsip dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Ini berarti dari presiden kepada provinsi yaitu gubernur, ya, gubernur juga kepada bupati, ya, wali kota. Nah, itu adalah pelimpahan wewenang. Ya. Ada juga tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Ya, nah itu tugas pembantuan. Berarti kalau tugas pembantuan maknanya adalah tugas, ya, pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari daerah kepada desa, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, ya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya, penyelenggaraan asas desentralisasi tadi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota, ya tadi
desentralisasi ya, pelaksanaannya ya, penyelenggaraannya. Tadi kan desentralisasi itu kan penyerahan wewenang ya. Ya, yang ada di kota maupun kabupaten ya. Nah, penyelenggaraan asas desentralisasi tadi dekonsentrasi itu dilaksanakan di provinsi. Ya. Nah, kalau ini kan pelimpahan wewenang. Ya. Nah, itu prinsipnya adalah desentralisasi dan dekonsentrasi itu dilaksanakan di provinsi. Kayak misal gini lah, di setiap daerah itu kan ada perwakilan ya. Kalau di provinsi misalkan ada kanwil. Kanwil itu kan perwakilan kementerian ya. Misalkan ada kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang ada di provinsi. Nah, itu kan berarti kedudukannya ada di provinsi. Nah, kalau misalkan yang ada di kabupaten dan kota, ya misalkan mengenai perwakilan apa pelayanan dalam hal kesehatan misalkan, ya melalui dinas kesehatan, dinas pendidikan dan lain-lain lah. Nah, itu yang bisa ditempatkan di kabupaten dan kota ya. Lalu ada dekonsentrasi tadi, pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pejabat ya. Ya tadi pada presiden misalkan kepada gubernur ya. Ada desentralisasi penyerahan wewenang dari pemerintah kepada lembaga pemerintahan. Ya berarti lembaga pemerintahan yang ada di daerah, baik itu di kota maupun yang ada di kabupaten. Selanjutnya ada asas tugas pembantuan ini dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dan desa. Nah, tugas pembantuan ini penugasan dari pemerintah kepada daerah, provinsi, kota, kabupaten dan desa. Ya. Selanjutnya ada pemerintah daerah dan pemerintahan daerah. Kalau pemerintah itu jelas kepala daerahnya, ya yang beserta perangkat daerah sebagai badan eksekutif daerah, misalkan kepala daerah, bupati, wali kota, ya. Nah itu adalah eh, gubernur, itu pemerintah daerah, ya. Kalau pemerintahan daerah itu penyelenggaraannya, pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi, ya. Nah, itu asas desentralisasi. Berarti kan pelimpahan wewenang, ya. Kalau DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memperdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat melalui DPRD. Nah, DPRD berfungsi sebagai badan legislatif daerah dan bertugas pengawasan dan legislasi. Ya. Lalu ada pembagian daerah. Ya. Pembagian daerah ini ada menurut para ahli yang mengatakan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu dibagi dalam daerah provinsi, ada daerah kabupaten, daerah kota ya yang bersifat otonom. Nah, daerah-daerah otonom ini berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Wilayah daerah provinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Nah, pada pembentukan daerah otonom tidak dikenal modal pangkal. Ya, nah itu pembagian daerah. Selanjutnya ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi. Kalau kewenangan pusat misalkan itu berwenang dalam bidang politik luar negeri misalnya ya, mengenai pertahanan keamanan,
peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan lain seperti kebijakan, perencanaan nasional, dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, pembinaan dan pemberdayaan SDM, sumber daya manusia, pendaya gunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi, strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Itu kewenangan pusat. Kewenangan provinsi yang sebagai daerah otonom itu mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Ya. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu, ya, lainnya perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan, alokasi, SDM, potensial, penelitian, pelabuhan regional, ya, lingkungan hidup, promosi, penanganan penyakit menular, dan hama tanaman, serta perencanaan tata ruang provinsi. Nah, itu kewenangan provinsi, ya. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah, kabupaten, dan kota. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi yang mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur, ya, selaku wakil pemerintahannya. Nah, ini tugas gubernur, ya. Itu kewenangan provinsi. Selanjutnya ada kewenangan kabupaten dan kota, ya. Yang mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan pusat dan provinsi, sebagaimana disebutkan di atas. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, dan kota misalnya meliputi pekerjaan umum, kesehatan misalnya, pendidikan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Nah, khusus kewenangan daerah itu disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan seperti pemadam kebakaran, kebutuhan pertamanan, dan lain-lain. Kewenangan lainnya, kewenangan daerah, kabupaten, dan kota berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di dalam daerah otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, ya, kawasan pertambangan, kawasan hutan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis. Kewenangan pengelolaan sumber daya nasional, ya, daerah itu berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya, seperti kewenangan di bidang kelautan, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, ya, yang sebatas wilayah laut tersebut, pengaturan kepentingan administrasi, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Ya, nah itu adalah kewenangan kabupaten dan kota. Mungkin nanti Anda bisa menganalisa, ya, di dalam. Selanjutnya ada DPRD, tugas dan wewenangnya. DPRD tugasnya misalnya legislasi, ya. Ini membuat perda, peraturan daerah, melakukan controlling, pengawasan, budgeting, membuat anggaran. Nah, ini tugas DPRD. Nah, DPRD juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan kerjasama internasional di daerah. Nah, itu juga dalam hal controlling, ya, pengawasan. Kewajiban DPRD mempertahankan
dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hak DPRD meminta pertanggungjawaban kepala daerah, ya, meminta keterangan kepada Pemda, mengadakan penyelidikan, menentukan anggaran belanja daerah. Nah, DPRD juga berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan. Pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau warga masyarakat yang menolak permintaan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah, selanjutnya ada kepala daerah. Kepala daerah ini dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, ya. Misalnya tadi wali kota, ada wakilnya wakil wali kota. Bupati, wakilnya wakil bupati, ya. Gubernur, ada wakil gubernur. Nah, jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini adalah jabatan politik, ya. Nah, syarat untuk menjadi kepala daerah adalah syarat terbuka. Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD dan memberikan laporan tentang pelaksanaan kerjanya kepada presiden langsung. Untuk pemberhentian kepala daerah, ini pemberhentiannya bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa diberhentikan dengan usul DPRD misalnya, ya. Diberhentikan tanpa usul DPRD. Pemberhentian dengan usul dilakukan antara lain jika berakhir masa jabatannya atau mengalami krisis kepercayaan yang melibatkan tanggung jawabnya pemerintahan. Kalau pemberhentian tanpa usul dilakukan jika kepala daerahnya misalnya diancam hukuman pidana 5 tahun atau lebih, ya, atau diduga melakukan makar. Selanjutnya ada perangkat daerah, ya. Perangkat daerah ini ada sekretaris daerah, ya, ada dinas daerah, ya, dan lembaga teknis daerah lainnya, ya, sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembentukan organisasi daerah itu dilakukan oleh kepala daerah, ya, bersama DPRD dan dituangkan dalam peraturan daerah. Jumlah dan jenis organisasi daerah itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Nah, ada juga dinas daerah. Dinas daerah ini melaksanakan 2 fungsi, tadi fungsi desentralisasi dan fungsi dekonsentrasi. Nah, kepala dinasnya ini bertanggung jawab kepada kepala daerah langsung, ya, yang melalui sekretaris daerah. Ya, misalnya dinas pendidikan yang ada di daerah ini bertanggung jawabnya langsung kepada kepala daerah. Ya, misalnya kepada bupati atau wali kota. Kecamatan. Kecamatan ini merupakan perangkat daerah juga, kabupaten dan kota. Ini yang dipimpin oleh kepala kecamatan. Nah, camat ini yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati atau wali kota. Pembentukan kecamatan ditentukan dengan peraturan daerah. Itu, ya, mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang mana kita harus memahami dan mengetahui mengenai bagian-bagian dalam sistem pemerintahan yang ada di negara kita, baik itu dari tingkatan pusat sampai dengan tingkatan daerah, ya. Untuk lebih dalamnya silakan Anda pelajari, ya, lebih dalam yang berkaitan dengan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Demikian, ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kehilapan atau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.